innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sampai di ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 14, Iblis itu menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Lalu Allah berfirman, benar kamu termasuk orang yang diberi penangguhan waktu. Lalu iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perseteruan antara iblis dengan Adam ini di dalam surah Al-A'raf masih berlanjut sampai-sampai iblis ini menentang dan meminta. Apa yang dia tentang adalah dia berjanji kepada Allah akan menyesatkan anak cucu Adam. Dan apa yang dia minta kepada Allah, dia memohon agar umurnya dipanjangkan. Ketika di ayat 14 ini Bapak Ibu, saat iblis itu terusir dari surga, maka dia memohon kepada Allah agar umur atau usianya dipanjangkan sampai hari berbangkit, yaumi yub'atsun. Di sini Bapak Ibu, kenapa iblis itu meminta sampai hari berbangkit? Artinya melebihi dari terjadinya kiamat. Bukankah kiamat itu dulu terjadi, baru kemudian hari berbangkit? Inilah kalimatnya Bapak Ibu. Dia meminta sampai hari berbangkit, tidak sampai hari kiamat. Amarah dendamnya dia kepada Adam dan anak cucu Adam. Sampai-sampai sementara batas kehidupan itu sampai hari kiamat. Ibaratnya yang selalu koko saking sakit hatinya iblis itu, dia minta kepada Allah panjangkan umurnya sampai hari berbangkit.
Tapi nanti Bapak Ibu dibaca di dalam surah Al-Hijr ayat 38, ketika iblis itu meminta umurnya sampai ila yaumi yub'atsun, hari berbangkit, Allah memang menjawab Bapak Ibu, ya, saya akan tangguhkan umurmu. Tapi nanti di surah Al-Hijr ayat 38 Allah memberi batas ila yaumil waqtil ma'lum. Itu di ayat 38-nya Bapak Ibu. Sampai batas waktu yang ditentukan. Artinya karena kehidupan itu hanya sampai hari kiamat. Ketika semuanya sudah habis, sudah hancur, sudah mati, tidak ada lagi yang tersisa. Bapak Ibu, termasuk malaikat maut sendiri, ketika dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, tugas saya sudah selesai, semua yang bernyawa sudah dicabut nyawanya, siapa yang tinggal lagi? Tinggal saya sendiri. Kata Nabi Bapak Ibu di dalam hadis beliau, anak, sekarang cabut nyawamu sendiri. Lalu iblis tadi meminta bukan sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit malah dia minta. Namun Allah sudah mengatakan, saya beri kamu tangguh waktu hidup sampai hari yang sudah ditentukan. Kata ulama tafsir, hari yang ditentukan itu adalah hari kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika iblis ini di ayat 15-nya Allah mengatakan ketika dia meminta sampai hari berbangkit, Allah mayukan. Artinya begini Bapak Ibu, sejahat-jahatnya makhluk, sejahat-jahat makhluk, niatnya buruk, bahkan Allah dia tentang, tapi Allah masih mengabulkan doanya. Itu. Jadi dari Bapak Ibu kan meminta dia kepada Allah, ya Allah, tangguhkan usiaku sampai hari berbangkit. Ya, kan saya tangguhkan kata Allah, tapi tidak sampai hari berbangkit, sampai hari yang ditentukan. Berarti Bapak Ibu, sejahat-jahatnya makhluk pun Allah masih mengabulkan doa. Itu iblis tuh, makhluk yang jahat, yang jelas-jelas dia menentang Allah, tapi Allah dengan rahmatnya masih mengabulkan permohonan iblis itu. Maka gitu jangan enggan berdoa. Oh, kita banyak dosa, banyak kesalahan, semua kita memang banyak dosa, banyak kesalahan. Makanya kita dianjurkan banyak berdoa, itu begitu Bapak Ibu. Iblis saja yang makhluk terlaknat, makhluk yang terusir dari surga, masih Allah kabulkan doanya. Apalagi kita yang bukan iblis. Kalau boleh dikatakan kita selalu beribadah kepada Allah, kita dekat dengan Allah. Lalu rasanya kalau kita tidak berdoa kepada Allah dengan doa-doa terbaik, maka alangkah ruginya kita sebagai orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Sementara Allah memberikan tawaran, berdoalah, aku akan kabulkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu poinnya. Jadi Allah mengatakan, qala innaka minal munzirin. Benar, kamu termasuk orang yang diberi penangguhan waktu. Bapak Ibu, lalu di ayat 17-16-nya, qala fa bima awaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Lalu iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku,
Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, sampai iblis mengatakan la aqudanna, karena engkau telah menyesatkan aku pasti akan menghalangi dari mereka dari jalan lurusmu. Begini Bapak Ibu, melihat kalimatnya itu, begitu indahnya bahasa Al-Quran. Kata-kata la aqudanna, aghawaitani la aqudanna. Iblis itu menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Padahal kata-kata sesat itu Bapak Ibu, itu dalam Al-Quran kan dhalin, itu makanya waladhdallin. Tapi iblis memakai kalimatnya, coba lihat. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna. Aghwaytani itu kata ulama tafsir itu adalah semaksimal mungkin dia berusaha, sekuat tenaganya dia akan menyesatkan kita. Sehingga kalimatnya Bapak Ibu di ayat 16 itu la aqudanna. La aqudanna itu asal katanya qu'ud. Qu'ud itu aq'ad, duduk. Nah, itu. Kenapa iblis tidak memakai kalimat qiyam, berdiri? Dia tidak memakai kalimat berbaring, tapi dia memakai kalimat qu'ud, la aqudanna. Artinya kan duduk. Sebab Bapak Ibu, cara yang paling baik mengawasi itu adalah duduk. Jadi inyo tunggu apa? Nanti itu. Bara hebatnya strategi. Inyo tunggu sambil duduk. Kenapa dia tidak berdiri? Sebab kalau berdiri bisa saja nanti panek tiba lengah. Anak cucu Adam bisa saja berbuat sesuatu kan? Telengah, ikut dah. Maka cara maksimal untuk mengawasi sesuatu itu duduk. Makanya iblis pun mengeluarkan jurus sampai-sampai mengawasi itu tuh duduknya. Indah lo kalimat berbaring. Kenapa bisa saja dia saya mengawasinya sambil berbaring? Ikut tak kalau ikut. Walaupun dia tidak kalau, tapi kan bisa saja. Artinya kenapa dia tidak memilih kalimat itu, tapi memilih kalimat duduk? Kata ulama tafsir Bapak Ibu, begitu maksimalnya iblis itu melumpuhkan anak cucu Adam, sampai mengawasnya pun duduk supaya tenang. Ya, gerak-geri itu selalu. Inyo selalu mengawasi awak, inyo nampak awak tidak nampak inyo. Sampai tambah dendamnya dia, Bapak Ibu. Nah begitu, makanya pilihan katanya adalah la aqudanna. Itu kan la aqudanna itu kan duduk sebenarnya. Maka diartikan semaksimal mungkin aku akan menyesatkan mereka. Lah hebat ya Bapak Ibu. Itu makanya kalau si pendosa maka melalui pekerjaan maksiatlah dia mengawasi kita. Mengawasi pendosa-pendosa. Kalau orang soleh, dia cari soleh loh. Contoh, aku yakin Bapak Ibu itu kadang kapai sholat subuh aku tadi ya, pasti ada gangguan. Ada ujiannya, ada mungkin ngantuknya, ada mungkin barek atau hujan dan sebagainya, dingin. Itu dia. Oh ternyata mampu melewatinya. Maka dia coba bisikkan dengan cara lain. Keceknya dulu sila pegang saja. Dulu sila pegang saja. Ternyata yo awak paling dulu. Apakah selesai strateginya udah?
Dulu saya apa yang kamu saji kan tidak ada orang lah. Awak surang saya baru beko latih kawan. Capek ibu ya. Wah iya nih ambo kalau sholat subuh aku paling duduk di anak. Begitu ya caranya. Kalau secara kesolehan nya masuk lo secara kesolehan. Kalau si pendosa ya melalui misalkan berzina, minuman keras, nya masuk lo lewat situ. Itu dia betapa dahsyatnya iblis ini. Ketika dia keluar dari surga, dia bersumpah kepada Allah, aku akan sesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus, la aqudanna, sehingga maksimal usaha yang dilakukan. Maka berhati-hatilah kita dalam hal ini Bapak Ibu. Syaitan itu musuh kita. Dia selalu mengidiang anawak tahu. Kamapun baik, beramal kita melalui amalan. Kan amalan ini bisa terhapus. Kayak yang aku contohkan tadi. Capek bu tiba ya. Oh iya, aku kalau sholat subuh, sahabat tamu, ya kan? Ada. Itu cara menghilangkan nilai ibadah itu caranya. Hanya sabi ya. Ya, kecil selam tuh. Akhirnya terhapus jadi. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika dia terus menyesatkan kita dari siratal mustaqim, semua jalan Allah. Itu makanya pertemuan sebelumnya iblis itu masuk dari dua hal. Kan itu sampaikan. Kalau tidak melalui perintah, melalui larangan. Perintah apa? Sholat perintah kan? Nah, dia masuk di situ. Bagaimana kita tidak melakukan ibadah sholat? Larangan. Dia masuk dari situ. Sesuatu yang dilarang oleh Allah kita kerjakan. Nah, dua strategi itu terus dia awasi, monitor tadi. Dan hebatnya dia tidak pernah lalu. Tidak ada kalau sedikit pun. Nah, berarti maksimal usahanya Bapak Ibu. Makanya di ayat 17, Tsumma la'adiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian 17, pasti aku akan mendatangi mereka. Ini dulu. Jadi iblis itu Bapak Ibu tidak ada lalainya dah. Inyo datang. Kalau didatangi itu kan berarti selalu. Kama apa inyo datang tadi? Kama pun awaknya ini kan. Itu makanya Bapak Ibu, dia sengaja mendatangi. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya anak cucu Adam ini tidak menjadi hamba-hamba. Kalau di situ kan syakirin penutup ayatnya. Tidak menjadi hamba yang bersyukur. Artinya lalai. Dia datang terus. Makanya iblis ini bisa berubah-ubah wujud. Itu makanya Bapak Ibu, kalau iblis ini bisa berbentuk hewan. Itu ada di dalam hadis dikatakan ada kalanya dia berbentuk kalajengking atau wanita tua. Itu disebutkan dalam hadis. Bapak Ibu, beda dengan malaikat. Kalau malaikat berwujud laki-laki yang gagah, seperti yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ya, itu kan berbentuk seperti yang datang kepada kaum Nabi Lut, kepada Nabi Lut.
malaikat itu yang gagak, kaum yang homo itu. Makanya ia mencari laki-laki yang gagah itu, yang bagaimana bisa ingin bertemu dengan laki-laki itu, padahal itu malaikat yang diutus Allah. Beda dengan iblis, dia ada kalanya berbentuk hewan, menakutkan. Kalau dia berwujud bisa seperti itu. Bahkan kata Nabi seperti wanita tua. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah dari syaitan itu tuh Bapak Ibu. Bahkan kata Nabi apabila sedang sholat lewat ule ulu atau kala jengking, boleh jadi itu iblis. Kalau sholat engkau tak kusuk, ulang oleh. Dalam hal ini dipahami oleh ulama sholat sunat tuh. Ada kalanya wanita tua. Nah, itu dia orang sampai bawah. Waktu sholat nampak wanita tua. Sunat kenal manakuian. Bapak Ibu, caranya mudah saja. Kece Allah kan begini. Berlindunglah engkau dari syaitan. Maka pasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau Bapak Ibu baca yang wanita tua tadi, auzubillahi minasyaitonir rajim. Senyumnya itu manusia tidak. Tapi kalau tidak senyumnya, itu ini setan. Itu saja tandanya. Dia bisa berwujud. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dan bahkan kan begitu kata Nabi. Kalau ada wanita lewat, wanita tidak disebutkan tua atau mudanya, mengganggumu dalam sholat, ulang sholat mulia. Nah, itu makanya bahayanya, maka wanita ku identik dengan setan itu. Beda dengan laki-laki, Bapak Ibu. Sebab apa? Bisa mengganggu kekusukan. Apalagi wanita glowing. Itu makanya kalau ada wanita rancak, tidak usah kamu saji. Nah, itu memang benar seperti itu. Lebih baik di rumah karena jadi fitnah. Tapi kalau modal ibu-ibu kau mencari apa, paling apa kamu saji, tidak ada masalah. Coba apa paling Tapi kalau mah panjang cari apa tuh, tidak usah kamu saji. Jadi setan jadinya, karena mengganggu Bapak Ibu. Jadi dia bisa saja masuk seperti itu. Makanya semua cara dia pakai. Bagaimana melumpuhkan anak cucu Adam. Kita Bapak Ibu, makanya dianjurkan ya ketika akan tidur suruh baca ayat kursi agar kamu terlindung dari setan dalam tidurnya. Nah, ketika kamu mimpi buruk, kan begitu. Ya, pasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah. Lalu isyarat meludah ke kiri. Tapi hati-hati. Ya sembarang ludah saya. Iko udah di samping kok. Wah mimpi buruk, meludah pakai nyumpun sana. Ya, mangga kecil udah bukan? Jadi mimpi buruk. Itu setan. Dan udah aja. Ini kadang punya. Ya dan setan itu juga. Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Masuk WC. Kan suruh baca doa. Padahalnya? Minal khobothi wal khaba'ith. Kalau di tempat itu dia ada, nya sarangnya di situ. Makanya di WC di kamar mandi pun kita disuruh menutup aurat. Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Aku berlindung kepada Allah dari setan-setan jantan dan setan-setan betina. Itu maknanya. Karena di situ sarangnya. Kita berlindung kepada Allah. Maka dalam segala hal pun ada gangguan-gangguan buruk, bisikan-bisikan buruk, fasta'in billah. Berlindunglah
dengan Allah atau kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu di ayat 17 ini dia langsung sebutkan strateginya. Apa strateginya? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dia datang mendatangi, itu dia berarti sengaja. Dia mendatangi min baini aydihim, dari kalimatnya min di situ. Bapak Ibu menariknya ayat ini min baini aydihim wa min khalfihim. Dua min, dua an. Sebenarnya kan bisa saja Allah mengatakan min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa min syama'ilihim, bisa saja. Sebab min itu atau an itu sama-sama artinya dari. An dari juga, min dari juga. Lalu apa bedanya? Kenapa yang dua di atas min, tapi dua yang di bawah an? Inilah indahnya bahasa Al-Quran. Min itu sesuatu yang menunjukkan dekat. Dekat. Makanya min baini aydihim, saya akan datangi mereka sedekat-dekatnya. Min baini aydihim. Aydihim tahu artinya? Kalau terjemahan Bapak Ibu lihat itu di depan. Padahal di depan itu bahasa Arabnya amam. Imam. Imam itu kan di depan. Amam. Tapi dia mengatakan aydihim, di antara dua tangan. Coba Bapak Ibu berdiri, apa yang di antara dua tangan? Itu hebatnya bahasa Al-Quran, halus. Tidak menyebutkan amam di situ, walaupun terjemahannya di depan. Maka antara dua tangan itu, itulah faraj, atau maaf dengan bahasa kemaluan. Kenapa kalimatnya min? Ketika kanan dan kiri an. Kalau min tadi adalah sesuatu yang menunjukkan dekat. Kalau an kebalikannya, sesuatu yang menunjukkan jauh an. Bapak Ibu, kiri kanan an, tapi depan belakang min. Kenapa dia bisa dekat min di depan dan di belakang? Karena malaikat tidak ada di situ. Kalau an kanan, ada tidak malaikat yang selalu menjaga kita? Ada. Kiri ada malaikat, makanya dia tidak berani mendekat. Para hebat bahasa Al-Quran itu Bapak Ibu. Padahal artinya sama-sama dari. Min dari juga, an dari juga. Kenapa min dipakai untuk depan dan belakang? Karena kalau depan dan belakang itu dia bisa mendekat. Makanya Bapak Ibu, maaf, orang-orang yang berzina itu cepat. Karena dia satu di situ. Nah, nanti kan ada di dalam neraka itu iblis ini berkhutbah. Apa berkhutbahnya bahasa Al-Qurannya? Ketika dia naik di atas mimbarnya di dalam neraka itu dia sampaikan. Karena nanti di dalam neraka itu anak cucu Adam menyalahkan iblis, menjadi kambing hitam penyebab mereka masuk ke dalam neraka. Lalu dia berdiri di atas mimbarnya melihat penduduk neraka. Apa katanya? Wahai penduduk neraka, hari ini kalian menyalahkan aku, penyebab kalian masuk ke dalam neraka ini. Sekarang saya tanya kalian, apakah semua dosa yang kalian lakukan di atas dunia itu adalah aku paksa melakukan? Aku paksa kalian melakukannya. Nah, coba renungkan Bapak Ibu. Dia katakan di situ, oh kalian berzina. Siapa yang menikmati kesenangannya kalian? Dan cari-cari esnya.
Begitu. Yang menikmati kalian mengamuk. Itu makanya di dalam bahasa Al-Qur'annya ketika dia berkhutbah nanti di dalam neraka itu, dia berlepas tangan. Saat ini katanya, mari kita sama-sama rasakan azab neraka ini. Itu ayat Bapak Ibu. Oleh karena itu betapa dia memang nyendak lu memasuk awak itu kecilnya. Coba perhatikan semua perbuatan dosa ada nggak dipaksa oleh iblis? Nggak ada. Cuma nyuruh-nyuruh aja. Apalagi terutama bagian belakang dan bagian depan. Bagian belakang tuh dia dorong untuk maksiat. Nah, karena jangan salah, lawak agen, bekul deh, tahu masalah dosa. Nah, tuh. Tahu dosa ketenya. Sehingga Bapak Ibu, begitu saat manusia sudah melakukan dosa, apalagi dia tidak bertobat, hanya sanang manatinya. Kenapa? Karena nanti jadi temannya di dalam neraka. Targetnya itu saja, tidak masuk surga. Itu saja target iblis itu. Maka ketika dia datang dari kanan, kalimatnya dari kanan itu menjarak itu karena ada malaikat yang selalu main yang ada. Kecuali malaikat itu pergi ketika seseorang masuk WC. Nah, itu malaikat pergi. Hanya datang situ. Mendake Bapak Ibu. Jadi 4 strategi ini mana yang tidak ada? Depan ada tadi kan? Belakang, kanan, kiri ada. Mana yang tidak ada? Atas dan bawah. Atas dan bawah ini dia tidak sebutkan dalam ayat. Pengakuannya di hadapan Tuhan. Apa sebab? Dari atas rahmat Allah itu turun. Makanya sepanjang seorang hamba anak cucu Adam itu mengangkat kedua tangannya, fastaiz billah, berlindung kepada Allah dari syaitan itu, Allah turunkan rahmatnya, iblis tidak sanggup menggaduh, hanya menjauh. Saat sujud juga demikian. Sujud ini maknanya adalah kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhan, dengan Allah adalah di saat sujud. Makanya Nabi menyuruh banyak berdoa di dalam sujud itu. Pemahamannya Bapak Ibu supaya syaitan dia tidak akan mampu datang dari situ. Bukankah sujud itu yang alerginya? Dulu perintah di dalam surga apa? Sujudlah kalian semuanya, kata Allah kan kepada Adam, illa iblis. Kecuali yang tidak sujud itu adalah iblis, karena dia sombong. Jadi Bapak Ibu, kita memperbanyak sujud itu ciele maknanya kata ulama, perbanyaklah ibadah sholat. Karena sujud itu nama lain dari sholat, begitu. Apalagi terutama Bapak Ibu sujud sujadah itu iblis takut itu. Yang di subuh Jumat itu, walaupun tidak wajib ya, walaupun tidak diwajibkan, tapi itu. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Perbanyak sujud. Nah, lakukan sujud, banyaklah berdoa, memohonlah kepada Allah agar iblis ini tidak mampu mengganggu. Maka 4 tadi arah itu dia sudah kuasai. 2 yang tidak, maka kita manfaatkanlah yang 2 ini. Dari atas rahmat Allah diturunkan, iblis tak mampu. Maka angkatlah kedua tangan, seringlah berdoa kepada Allah agar iblis ini ya terhindar kita dari godaannya. Dan berbanyaklah sujud, itu adalah menunjukkan orang-orang yang sujud itu iblis agak takut kayaknya, tidak akan mengganggunya. Karena orang-orang yang sujud itu maknanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita subuh ini Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.